Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rian Hoiri dari kelas PBSE NIM 2014-2017-8. Mata kuliah Metodologi Studi Islam MSI. Saya di sini akan menerangkan tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Pengertian agama secara bahasa akan terasa lebih mudah daripada mengartikannya secara istilah. Ini sudah mengandung muatan subjektivitas dari orang yang mengartikannya. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan para ahli mengenal makna dari suatu setelah terlebih dahulu meninggalkan makna kebahasaannya. Maka hadis dari segala bahasa adalah dapat berarti berita, berita kabar atau suatu yang baru. Makna hadis dari segi istilah adalah dapat bermacam-macam rumusnya, tergantung siapa yang merumuskan definisi tersebut. Para ahli hadis mengatakan bahwa hadis adalah segala yang berasal dari Nabi, baik dalam ucapan, perbuatan maupun perbuatan. Ahli fikih mengartikan hadis sama dengan sunnah. Salah satunya hukum syara, yaitu apabila suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak dapat pahala dan tidak pahala atau disiksa. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Muhammad SAW ada hubungannya dengan hukum Islam. Ahli hadis Muhammad Nabi sebagai contoh sari taulaudan yang baik. Ahli usul fikih memandang Nabi sebagai pembuat hukum dan memandang Nabi sebagai salah satu sumber hukum. Teori hasil pengumpulan James Hajilayuba, 48 teori pengumpulan James Hajilayuba. Maka ahli mengatakan barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama. Pengantaran ini didasarkan pada 3 alasan. Yang pertama, bahwa pengalaman adalah soal batin, subjektivitas dan sangat individualis sifatnya. Yang kedua, barangkali tidak ada yang bersemangat dan emosional dari orang yang membicarakan agama. Yang ketiga, konsep tentang agama dipenuhi oleh tujuan dari orang yang memberi definisi tersebut. Pengertian agama dari segi bahasa menurut Harun Nasution, menurutnya dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama dikenal perkataan din dalam bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Harun Nasution mengatakan tidak pagi dijadi agama, artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwariskan secara temurun-temurun. Religi berasal dari bahasa Latin. Harun Nasution mengatakan bahwa asal kata religi adalah religi yang artinya mengumpulkan dan membaca. Pendapat lainnya, religi berasal dari kata religare yang artinya mengikat. Pengumpulan Harun Nasution dari istilah-istilah di atas adalah ikatan. Agama menurut istilah dikemukakan oleh Elizabeth K. Nottingham dalam bukunya Agama dan Masyarakat, berpendapat bahwa agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana sehingga
sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat observasi ilmiah. Kaum sosiologi mendefinisikan agama dari kenyataan yang bersifat lahiriah dan bukan dari aspek batiniah. Bertolak dari gas lain, yakni agama yang dalam kenyataannya empirik yang dilihat, dan bukan dari aspek gas solen, yakni agama yang seharusnya dipraktekkan dengan secara normalis teologis sudah pasti baik adanya. Definisi Harun Nasution dari banyaknya yang dikemukakan para ahli, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia, mengikat diri pada suatu bentuk hidup, dan mengandung pengakuan pada suatu sumber yang benda di luar diri manusia mempengaruhi perbuatan manusia. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu, suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. Pengakuan terhadap adanya kewajiban yakni sumber pada suatu kekuatan gaib. Ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang nabi. 4 unsur karakteristik agama. Yang pertama, unsur kekuatan terhadap kekuatan gaib. Yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Yang ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Yang keempat, unsur faham ada yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci yang mengadukan ajaran-ajaran agama yang bersangkutan tempat-tempat tertentu. Kesimpulannya, agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun yang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib. 5 aspek yang tergantung dalam agama. Yang pertama, aspek asal-usulnya, yaitu apa yang berasal dari Tuhan seperti agama samawi, dan yang berasal dari pemikiran manusia seperti agama ardi atau agama kebudayaan. Yang kedua, aspek tujuan, yaitu untuk memberikan tuntunan hidup agar manusia di dunia dan akhirat. 3, aspek ruang lingkup, yaitu keyakinan adanya kekuatan gaib. Yang keempat, aspek pemasyarakatan, yaitu disampingkan secara turun-temurun dan diwariskan dari ke generasi ke generasi. Yang kelima, aspek sumber, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan surat At-Tin yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adim. Cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.